Nama ini terdiri dari dua kata, yaitu Gatam yang berarti buli-buli atau kendi dan Utkaca yang berarti gundul. Dalam perang besar Kuruksetra, ia menewaskan banyak Kurawa sebelum akhirnya tewas di tangan Karna. Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini aku akan bercerita tentang sebuah legenda yang berjudul Gatotkaca. Gatotkaca adalah seorang tokoh dalam wiracarita Mahabharata, putra dari Bimasena atau Werkodara dari keluarga Pandawa. Ibunya bernama Hidimbi atau Arimbi, berasal dari bangsa raksasa. Gatotkaca dikisahkan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam perang besar Kuruksetra, ia menewaskan banyak Kurawa sebelum akhirnya tewas di tangan Karna. Di Indonesia, Gatotkaca menjadi tokoh pewayangan yang sangat populer. Misalnya, dalam pewayangan Jawa, ia dikenal dengan sebutan Gatotkoco. Kesaktiannya dikisahkan luar biasa, antara lain dapat terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukan otot kawat tulang besi. Dalam bahasa Sanskerta, nama Gatotkaca secara harfiah bermakna kepala gundul yang seperti kendi. Nama ini terdiri dari dua kata, yaitu Gatam yang berarti buli-buli atau kendi dan Utkaca yang berarti gundul. Nama ini diberikan kepadanya karena sewaktu lahir kepalanya gundul mirip seperti buli-buli atau kendi. Menurut versi ini, Arimbi bukan sekedar penghuni hutan biasa, melainkan putri dari kerajaan Tringgadani, negeri bangsa raksasa. Kisah kelahiran Gatotkaca dikisahkan secara tersendiri dalam pewayangan Jawa. Namanya sewaktu masih bayi adalah Jabang Tetuka. Sampai usia 1 tahun, tali pusarnya belum bisa dipotong walau menggunakan senjata apapun. Arjuna, adiknya Bimasena atau ayah Gatotkaca, pergi bertapa untuk mendapatkan petunjuk dewa demi menolong keponakannya. Pada saat yang sama, Karna yang kelak menjadi panglima kerajaan Hastina juga sedang bertapa mencari senjata pusaka. Karena wajah keduanya mirip, Batara Narada selaku utusan Kahyangan memberikan senjata Kontawijaya kepada Karna, bukan kepada Arjuna. Setelah menyadari kesalahannya, Narada pun menemui Arjuna yang sebenarnya. Lalu Arjuna pun mengejar Karna untuk merebut senjata Konta, sehingga pertarungan pun terjadi. Karna berhasil meloloskan diri bersama senjata Konta, sedangkan Arjuna hanya berhasil merebut sarung pembungkus pusaka tersebut. Sarung pusaka Konta tersebut terbuat dari kayu mastaba yang ternyata bisa digunakan untuk memotong tali pusar Tetuka. Saat dipakai untuk memotong, kayu mastaba tersebut musnah dan bersatu dalam perut Tetuka. Kresna yang ikut serta menyaksikannya berpendapat bahwa pengaruh kayu mastaba tersebut akan menambah kekuatan bayi Tetuka. Ia juga meramalkan bahwa kelak Tetuka akan tewas di tangan pemilik senjata Konta. Menurut versi pewayangan Jawa, setelah berhasil dipotong pusarnya, Tetuka dibawa ke Kahyangan oleh Narada yang pada saat itu sedang digempur oleh Patih Sekipu dari kerajaan Prabela Suket. Patih tersebut diutus rajanya, yaitu Kalapracona, untuk melamar bidadari yang bernama Batari Supraba. Tetuka dihadapkan sebagai lawan Sekipu. Semakin dihajar, Tetuka justru semakin kuat. Karena malu, Sekipu mengembalikan Tetuka kepada Narada untuk dibesarkan saat itu juga. Narada menceburkan tubuh Tetuka ke dalam kawah Candradimuka di Gunung Jamurdipa. Para dewa kemudian melemparkan berbagai jenis senjata pusaka ke dalam kawah. Beberapa saat kemudian, Tetuka muncul ke permukaan sebagai seorang laki-laki dewasa. Segala jenis pusaka para dewa telah melebur dan bersatu ke dalam dirinya. Kemudian, Tetuka bertarung melawan Sekipu dan berhasil membunuhnya dengan gigitan taringnya. Kresna dan para Pandawa saat itu datang menyusul ke Kahyangan. Kresna memotong taring Tetuka dan menyuruhnya berhenti menggunakan sifat-sifat raksasa. Batara Guru, Raja Kahyangan, menghadiahkan seperangkat pakaian pusaka, yaitu caping Basunada, potang Antrakusuma, dan terompak pada Kacarma untuk dipakai Tetuka
yang sejak saat itu berganti nama menjadi Gatot Kaca. Dengan menggunakan pakaian tersebut, Gatot Kaca mampu terbang menuju kerajaan Prabela Suket dan membunuh Kalapracona. Kematian Gatot Kaca terdapat dalam jilid ke-7 Kitab Mahabharata yang berjudul Dronaparwa pada bagian Gatot Kaca Bada Parwa. Ia dikisahkan gugur dalam perang Kuruksetra pada malam hari ke-14. Perang besar tersebut adalah perang saudara antara keluarga Pandawa dan Kurawa. Mahabharata mengisahkan sebagai seorang raksasa, Gatot Kaca memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama pada malam hari. Setelah kematian Jayadrata di tangan Arjuna, pertempuran seharusnya dihentikan untuk sementara karena senja telah tiba. Namun, Gatot Kaca menghadang pasukan Kurawa saat mereka dalam perjalanan menuju perkemahan mereka. Pertempuran pun berlanjut, semakin malam, kesaktian Gatot Kaca semakin meningkat. Banyak prajurit Kurawa yang dibunuhnya. Lalu, seorang sekutu Kurawa dari bangsa raksasa bernama Alambusa maju menghadapinya. Gatot Kaca menghajarnya dengan kejam karena Alambusa telah membunuh sepupunya, yaitu Irawan putra Arjuna, pada pertempuran ke-8. Tubuh Alambusa ditangkap dan dibawa terbang tinggi, kemudian dibanting ke tanah sampai hancur berantakan. Duryodhana, pemimpin Kurawa, merasa ngeri melihat keganasan Gatot Kaca. Ia memaksa Karna menggunakan senjata pusaka Indrasta, pemberian Dewa Indra yang bernama Vasavi Sakti yang dalam pewayangan Jawa disebut senjata konta untuk membunuh raksasa itu. Semula, Karna menolak karena senjata itu hanya bisa digunakan sekali saja dan akan dipergunakannya untuk membunuh Arjuna. Karena terus didesak, akhirnya Karna melemparkan pusakanya ke arah Gatot Kaca. Menyadari ajalnya sudah dekat, Gatot Kaca memikirkan cara untuk membunuh prajurit Kurawa dalam jumlah besar dalam sekali serang. Gatot Kaca pun memperbesar ukuran tubuhnya hingga ukuran maksimal dan kemudian roboh menimpa ribuan prajurit Kurawa setelah senjata pamungkas Karna menembus dadanya. Pandawa sangat terpukul dengan gugurnya Gatot Kaca. Namun dalam barisan Pandawa hanya Kresna yang tersenyum melihat kematian Gatot Kaca. Ia gembira karena Karna telah kehilangan pusaka andalannya sehingga nyawa Arjuna dapat dikatakan aman. Nah, itulah kisah legenda Gatot Kaca yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye!